membuat kefir kolostrum. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat kefir kolostrum adalah yang pertama adalah kolostrum sapi segar ya, ini sebanyak 1 liter. Kemudian bibit kefir grainnya sebanyak 20% atau 200 gram ya. Jadi kalau susu segar biasa bibit grainnya hanya dibutuhkan 5%. Nah, untuk kefir kolostrum ini minimal sekali harus 20%. Karena kolostrum sendiri nutrisinya 10 kali lipat lebih tinggi dari susu biasa, kentalannya juga 3-4 kali lipat lebih kental daripada susu biasa, sehingga grain dibutuhkan lebih banyak. Selanjutnya kita campurkan kedua bahan ini. Nah, ini bibit kefir grainnya ya, kelihatan menul-menul, ini sehat, bisa memfermentasi dengan baik. Nah, ini kita masukkan ke dalam kolostrum segar ya. Masuk, kemudian diaduk supaya tercampur merata. Setelah diaduk, kemudian ditutup rapat. Jadi ini standar baku seperti biasanya. Setelah dicampurkan, kemudian diaduk dan ditutup rapat di suhu ruang selama 24 jam ya. Jadi 24 jam itu adalah waktu optimal untuk membuat susu kefir atau untuk membuat kefir kolostrum. Ini kita simpan aja di suhu ruang selama 24 jam. Hanya dalam membuat kefir kolostrum ini ada juga sedikit perbedaan dalam tata cara fermentasinya. Jadi kalau dalam kefir, susu kefir yang lain itu dicampurkan, ditutup rapat selama 24 jam langsung panen atau di second fermentasi. Nah, kalau untuk kefir kolostrum ini dalam fermentasi 24 jam pertama itu harus diaduk per 12 jam ya, supaya tercampur merata dan proses fermentasinya berjalan bisa maksimal ya. Jadi setelah 12 jam nanti dibuka, diaduk, tutup rapat kembali. 12 jam kemudian dibuka, diaduk dan langsung disaring. Nah, setelah disaring nanti boleh dilakukan second fermentasi selama 24 jam supaya asamnya menguat, dan kalau misalkan kolostrumnya kurang berkualitas nanti akan pasti turun whey dan whey-nya bisa dikeluarkan. Tetapi kalau kolostrumnya sangat berkualitas, yang berkualitas tinggi, bagus, atau perahan pertama itu biasanya itu tidak akan turun whey. Jadi second fermentasi itu tujuannya adalah pertama untuk meningkatkan jumlah bakteri asam laktat, kemudian yang kedua untuk mengetahui kualitasnya. Kalau kualitas tinggi dia tidak akan turun whey, khusus untuk kolostrum ya. Nah, kalau misalkan kualitas agak rendah, misalkan perahan kedua, ketiga dan seterusnya, pasti akan turun whey. Gak apa-apa, yang perahan kedua, ketiga juga keluarkan saja whey-nya. Nah, nanti sama kualitasnya jangan yang perahan pertama. Baiklah teman-teman, karena tata caranya itu standar seperti yang sudah disampaikan dalam tutorial tata cara membuat susu kefir berbagai varian, bisa dibuka, diklik ya di bagian atas. Kalau ada pembelian, diklik saja di situ, teman-teman bisa membuat tutorial bagaimana tata cara membuat susu kefir berbagai jenis varian. Di situ ada Optima, Prima, Prima Super, kefir bening dan kefir kolostrum. Nah, untuk standarnya seperti itu tata cara standarnya. Cuman ini dibuatkan video khusus supaya lebih jelas lagi, karena di dalam tutorial standar itu tidak dijelaskan tentang perbedaan volume grain. Jadi tata caranya sama seperti itu dalam tutorial berbagai jenis varian itu. Cuman secara khusus ada perbedaannya. Yang pertama adalah volume grainnya 20%, kemudian yang kedua ada pengadukan per 12 jam. Baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini mungkin yang bisa Bang sampaikan tentang tata cara membuat kefir kolostrum. Mudah-mudahan bisa menyimpulkan, memahami dan mempraktekkan tentang tata cara pembuatan kefir kolostrum dengan baik di rumah masing-masing. Terima kasih atas kebersamaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat bersama kefir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.